Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini merupakan bulan yang istimewa. Walaupun secara asal bulan Rabiul Awal itu bukan bulan yang istimewa. Bulan Rabiul Awal itu tidak sebagaimana bulan-bulan istimewa yang lain seperti bulan Ramadan, bulan Muharram, atau bulan Rajab. Karena kalau bulan Ramadan seperti bulan Muharram, bulan Rajab, ini merupakan bulan-bulan yang memiliki keutamaan secara asal. Berbeda dengan bulan Rabiul Awal, ini asalnya tidak memiliki keutamaan. Tapi kemudian bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebab di bulan itu Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling terkenal di kalangan para ulama, bahwa Nabi kita baginda Rasul Muhammad SAW itu dilahirkan di tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ya, saat ini kita berada di bulan tersebut. Kalau tidak salah, hari ini, malam ini kita berada di tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Sehingga akhirnya bulan ini menjadi bulan yang sangat istimewa sekali untuk kita sekalian umat Islam, karena bertepatan dengan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi termulia secara mutlak, manusia termulia secara mutlak sampai hari kiamat. Tidak ada seorang pun Rasul, seorang Nabi, seorang manusia yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, sebagai seorang Rasul yang membawa risalah Islam sebagai agama terakhir. Dan beliau adalah satu-satunya Rasul yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kunci syafaat itu di tangan beliau, dan beliau adalah satu-satunya manusia kelak di hari kiamat yang diberi hak untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah sebagai umat beliau, sehingga nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Karena jamaah sekalian, kalau kita hanya mengandalkan amal solih kita, kelihatannya sulit kita untuk masuk surga. Karena begitu mahalnya surga Allah Subhanahu wa taala dan minimnya amal soleh yang kita lakukan. Itu pun belum tentu amal soleh kita ini berkualitas, dalam arti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena dua hal, niscaya kita akan sulit masuk surga. Tapi karena ada dua hal ini, jadi mudah masuk surga. Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Dengan dua hal ini, akhirnya masuk surga itu menjadi mudah bagi kita kaum muslimin,
karena kita memiliki dua ini. Rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada seorang pun yang akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ya, ma min ahad, tidaklah ada seorang pun dari umat Islam ini yang yadkhul jannata bi amali, yang akan masuk surga dengan apa? Amal solehnya, enggak ada. Sampai waktu itu ada seorang sahabat yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda, termasuk sampean wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa anda tidak masuk surga bukan karena amal panjenengan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya iya, na'am, wala ana. Ya, termasuk saya itu, saya Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu saja masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma kita. Yang kedua adalah karena syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian insyaallah taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebuah momen bagi kita untuk kita mengingat akan perjalanan hidup beliau, serta mengingat akan jasa-jasa yang begitu besar beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Maka dalam surat Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin. Siapa? Rasulun, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul. Jadi nabi atau rasul, khususnya rasul ya, karena rasul itu seorang yang Allah beri wahyu dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya atau umat manusia, ini rasul. Perbedaan dengan nabi, kalau nabi itu cuma diberi wahyu tapi tidak diperintahkan menyampaikan risalah kepada umat manusia, itu nabi. Makanya kalau seorang nabi belum tentu rasul, kalau seorang rasul pasti nabi. Seperti nabi kita niku dua statusnya, rasul dan nabi. Maka nek jenengan memanggil Nabi Muhammad itu dengan nabi, benar. Nah, panjenengan memanggil dengan rasul juga benar, karena beliau rasul sekaligus nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul, karena kalau nabi niku tidak diperintah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Kalau rasul itu diperintah. Salah satu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu apa jamaah? Rasul itu utusan. Jadi nabi itu penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada kita. Bukan penyambung lidahnya disambung ya. Itu ungkapan majaz. Jadi sampean ampun anti majaz. Nanti kalau saya ngomong penyambung lidah, maksudnya lidahnya Allah disambung dengan lidah Nabi Muhammad. Tidak begitu. Jangan bisa kafir kalau mengatakan seperti itu. Bukan, penyambung lidah itu maksudnya perantara. Nabi Muhammad itu perantara antara kita dengan Allah dalam penyampaian risalah Islam. Karena kalau tidak melalui risalah, kita nggak akan bisa seperti ini. Kalau tidak ada perantara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa mengenal Allah. Mungkin kita nggak kenal Sang Pencipta, nggak kenal Allah, tidak kenal kemahaannya, seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kenal surga, tidak kenal neraka, tidak tahu akan adanya hidup sesudah mati, tidak tahu ada alam barzah, alam kubur, alam akhirat. Tidak tahu al-halal wal haram, tidak tahu syirik ataupun tauhid, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya misi Rasul itu salah satunya adalah yakni yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Napa? Mengeluarkan yukhrijun nasa minal dhulumati ilan nur,
mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi sampean itu atau kita ini jangan sampai melupakan jasa beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi besar kita. Beliau diutus ke muka bumi dengan berbagai resiko yang demikian mengerikan. Dari caci maki, dari intimidasi, dari siksaan, ancaman baik secara fisik atau bahkan nyawa atau yang lainnya, itu sudah beliau terima semuanya. Dan resiko-resiko itu semua beliau tanggung hanya untuk apa? Karena sayang kepada kita, umatnya, untuk menyampaikan risalah, mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dibunuh pernah, dilempari kotoran onta sering, diludahi sering, diintimidasi sering. Ya, itu beliau. Dan itu untuk apa? Hanya untuk menyampaikan risalah, memahamkan kula panjenengan kepada jalan yang lurus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad kala itu mboten digaji, Pak. Mboten enten sing gaji. Nek dakwah mboten angsal amplop. Nggih. Terus mboten. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku waktu niku mboten dibayar. Mboten digaji. Mboten diamplopi. Benten kalih kelas ustad saat niki, kelasnya amplop. Tapi menerima amplop niku nggih mboten haram. Terus ampun jenengan ustad kok dakwah menerima amplop haram, mboten. Ya boleh-boleh saja wong niku halal kok. Enggak masalah. Bahkan salah satu rezeki yang halal itu nggih dari mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Tapi jangan sampai menjadikan amplop itu sebagai komersil kayak artis. Jangan sampai, tidak boleh kalau seperti itu. Dan jangan meremehkan ustadz yang menerima amplop. Bisa jadi karena ustadz yang menerima amplop itu sampean ngerti sholat, ngerti toharoh, ngerti wudu, ngerti Allah, ngerti akhirat, ngerti alam kubur, ngerti bisa ini, bisa itu. Karena mungkin ke kelas ustadz itu. Ampun, karena masing-masing ya idealnya jane mboten, idealnya. Tapi kan ustadz rata-rata ustadz itu miskin. Jadi yo tidak masalah. Tapi kalau ada bagus, ada yang pokoknya tidak mau nerima sama sekali ini bagus. Ya, itu bagus. Lah Rasul niku, Rasulun min anfusikum. Lah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul min anfusikum dari diri kalian. Maksudnya apa? Min jinsi anfusikum walugatikum, kata para ulama ahli tafsir. Maksudnya Allah mengutus seorang rasul kepada kalian itu dari jenis kalian, yakni bahwa rasul itu dari jenis manusia, bukan dari jenis jin atau setan atau malaikat, tapi dari jenis kamu manusia. Umat yang didakwahi manusia yang mendominasi, yang apa istilahnya itu target utama kan manusia. Maka untuk memudahkan diterima dakwah ataupun memudahkan untuk berkomunikasi, berinteraksi niku rasul niku dari manusia, Pak. Coba nek misalnya ternyata rasul niku dari kalangan jin. Jenengan urung diceramahi pun wedi. Pun melayu. Rasulnya nama jin. Rasulnya dari kalangan jin, tapi enggak min anfusikum, dari jenis kalian. Ya makanya bisa mudah diterima. Enggak mudah juga gitu. Awal-awal itu berat. Islam diterima manusia itu berat sekali. Coba seandainya saya membayangkan gitu, wow di rumah niku pas saya membaca kitab-kitab para ulama itu membayangkan gitu. Dulu saja gitu, Rasulullah diutus di tanah Arab, di Jaziratul Arab. Awal kali itu penentangannya luar biasa nih. Bahkan orang-orang terdekat beliau pun sebagiannya menentang keras.
sampai mau dibunuh, dituduh tukang sihir, dituduh ini, dituduh itu. Saya membayangkan seandainya beliau diutus atau Rasul diutus di Indonesia dan kita ini termasuk orang yang pertama kali ketemu Rasul, mungkin kita akan menjadi orang yang juga membangkang. Karena model kula jenengan itu ora percoyonan, ngeyelan. Jadi sama-sama oh, siapa kamu wong ya cuma makan nasi sama kita gitu. Ya mung tanggoku kok dadi Rasul tiba-tiba langsung ditolak, Pak. Apa ya gayane ya mung menggembala kambing, angon wedhus kok tiba-tiba mengaku seorang Rasul. Seandainya mungkin di Indonesia dulu juga kita ditakdirkan ketemu, mungkin kita termasuk belum tentu langsung bisa menerima, Pak. Langsung malah ditolak, mungkin di demo mungkin itu. Jadi memang menerima kebenaran itu sulit ya. Maka wajar waktu awal-awal itu luar biasa penolakan kaum kafir Quraisy waktu itu. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang memang jernih berpikirnya. Seperti waktu itu Khadijah menerima pertama kali. Karena Khadijah niku kan sayyidah tuane sinten Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad niku sallallahu alaihi wasallam di umur 25 tahun itu kan ngenger bekerja ke Khadijah. Sayyidah Khadijah jadi orang yang meniagakan perdagangan ini sinten Khadijah. Dan sukses gitu. Khadijah untuk pertama kali tidak pernah langsung menolak karena apa? Orang ini orang jujur gitu. Pemuda yang tidak pernah bohong dalam hal apapun, sampai kawan lawan pun mengaku ini orang jujur Muhammad itu. Makanya ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau bertahanus. Tahanus itu semedi. Nama semedi ini bahasa Jawanya apa? Bertapa, topo dan buah hiro. Terus keluar mengaku dapat wahyu. Khadijah niku langsung membenarkan. Pun boten Jojo ngetet boten langsung membenarkan. Karena amat sangat tahu nggak mungkin Muhammad berdusta, betul nggak? Benten nek jenengan kula niku kan hobine memang sok ngapusi. Jadi umpama ngaku dadi rasul itu langsung lah, ora mungkin. Wis ora bakal ya wong gayane ngapusi kok. Napa? Ngaku dadi rasul. Benten kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi waktu niku Rasulullah itu sudah membawa tanda-tanda gitu. Peristiwa pendeta Bahira yang ditemui di Syam itu. Pendeta lurus ngerti kitab suci ini masih asli. Nanti akan datang di akhir zaman nabi, rasul, ciri-cirinya seperti ini dari bangsa ini, dari suku ini, Quraisy, begini-begini. Dia sejak kecil yatim, anak yatim piatu, semua persis. Maka saat diajak pamannya Abu Thalib ke Syam berniaga niku, ketemu pendeta Bahira niku langsung, wah hati-hati, ini calon rasul, ponak kamu ini cepat pulang, nanti khawatir dibunuh orang di jalan. Karena ternyata rasul terakhir itu harapannya orang-orang Yahudi. Itu harapannya dari Bani Israel, ternyata bukan, tapi dari kaum Arab, bangsa Arab, dari suku Quraisy. Min anfusikum atau juga maknanya min lughatikum. Bahasanya Rasul niku sesuai dengan bahasanya orang-orang Arab waktu itu, sama-sama berbahasa Arab. Ya untung Rasulullah niku diutus enten Arab, bahasa Arab. Coba nek diutus teng Indonesia. Bahasanya Arab sing diceramai wong Jawa. Mboten sinkron, mboten nyambung. Min lughatikum. Makanya niki enten faedah iki. Kalau kula jenengan niku nek dakwah sebisa mungkin menyesuaikan situasi dan kondisi serta latar belakang orang-orang yang kita dakwahi. Sepanjang hal-hal itu bukan perkara yang haram. Agar mudah diterima. Bahasanya sesuaikan gitu. Nek memang Indonesia bahasa Indonesia
Kalau wong Jawa memang niku enggak paham bahasa Indonesia, Jawa mawon ngangge basa Jawa. Makanya kula itu sangat mengapresiasi para dai yang kadang dakwah-dakwah ke pelosok niku memakai bahasa Jawa dan fasih. Bagus niku. Dan alhamdulillah banyak dai-dai viral saat ini walaupun pembawaannya pakai bahasa Jawa. Masya Allah. Itu bagus sekali dari sisi ini. Jadi enggak bersikukuh dengan bahasa Indonesia, harus Indonesia enggak. Tapi bahasa Jawa pun jalan. Bahkan bisa jadi lebih utama karena apa? Karena yang didakwahi niku orang Jawa yang mungkin kalau bahasa Indonesia itu kurang begitu paham. Nah, monggo niku nggih bagus. Dari sisi bahasa, dari sisi penyampaian, dari sisi penampilan gitu. Penampilan menyesuaikan kondisi masyarakat. Azizun alaikum, yang sangat azizun alaikum ma'anitum, yang beliau itu sangat sedih atas apa yang memberatkan kalian wahai umat Islam. Harisun alaikum bil mu'minin, yang dia Rasul itu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang harisun alaikum bil mu'minin, orang yang sangat harisun alaikum, sangat menghendaki hidayah kalian dan bisa menyampaikan kemanfaatan, baik kemanfaatan dunia ataupun ukhrawi kepada umatnya Nabi Muhammad niku. Makanya Nabi Muhammad SAW niku telah menyampaikan seluruh perkara yang akan memasukkan kula panjenengan ke dalam surga, dan sudah menyampaikan seluruh perkara yang akan memasukkan kula panjenengan ke dalam neraka. Semuanya pun disampaikan secara totalitas, sempurna, karena harapan dan keinginan yang begitu kuat dari Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan atau memberikan hidayah kepada umatnya, dan keinginan bahwa umat Islam semuanya akan beliau ajak, beliau gandeng untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dzar itu pernah mengatakan ngeten, Pak. Tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yaqlibu janahaihi atau yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Ini persaksian sinten sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Belum mengatakan apa? Bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan kami umatnya, umat Islam, dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan dua sayapnya di udara kecuali beliau, Nabi kita itu sudah menyebutkan ilmunya untuk kita. Ini kinayah, artinya segala sesuatu ilmu itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita secara sempurna. Dari A sampai Z, dari apapun itu semua sudah disampaikan oleh Nabi kita kepada kita, Pak. Tanpa meminta bayaran, tanpa meminta imbalan. Waktu itu sudah bertaruhkan nyawa, resiko yang demikian berat, gitu, bertahun-tahun hanya untuk menyelamatkan kula panjenengan, hanya untuk menjadikan kula panjenengan itu berjalan di rel hidayah, di atas rel kebaikan Islam ini sampai wafat, sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Untung panjenengan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire kula panjenengan mangertosi jalan-jalan menuju surga yang harus kita lalui. Akhirnya panjenengan mangertosi jalan-jalan yang akan mengarah kepada neraka, akhirnya panjenengan menghindari. Tidak ada apapun kecuali disampaikan Rasulullah. Sampai ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, sebelum beliau masuk Islam gitu. Karena beliau ini orang Persia. Salman ini orang Persia. Sebelum beliau masuk Islam niku pernah
bertanya kepada sahabat yang sudah dulu masuk Islam, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu? Ya, iya katanya. Apa sampai pun bagaimana kami masuk buang hajat itu sudah disampaikan ilmunya kepada kami. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian luar biasa. Untung pulau panjenengan ini anugerah besar menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada Pak kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Mboten enten Pak. Dalam sebuah hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad bayyana lakum. Okay. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali Nabi kita niku sampun menyampaikan ilmunya kepada kita, kepada kalian. Semuanya sudah. Sampai Nabi Muhammad itu di akhir hayatnya gitu, menjelang sakaratul maut. Bayangkan nggih, wong ajeng mati. Biasanya niku wong niku nek ajeng meninggal niku mboten sempat memikirkan orang lain, Pak. Nek pun mendekati sakaratul maut nggih, kondisi pun tersengal-sengal napa nafasnya pun kebingungan karena itu peristiwa yang sangat menakutkan, yang paling menakutkan di dunia ini enggak ada peristiwa yang lebih menakutkan dari peristiwa sakaratul maut. Detik-detik nyawa niku akan keluar dari badan seorang manusia. Sampai mungkin lain waktu ya, saya tuh sampai pernah membaca kisah ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, mengerikan dan sakitnya ketika nyawa keluar dari jasad niku, kula niku sampai merinding, ketakutan sendiri ketika membaca peristiwa itu. Rasanya bagaimana ngoten nggih? Ya, kalau kulit mawon, kulit niku nek panjenengan masih hidup nggih, jenengan tesih gesang ngeten iki, kulite jenengan dibeset sithik-sithik ngoten penak napa penak? Hah? Penak. Oh, mboten penak. Bukan mboten penak, Pak. Menyakitkan sekali. Nek mboten percaya mang coba. Jadi kulite jenengan niku dibeset sedikit-sedikit. Seluruh dari kepala sampai kaki mang beset sedikit-sedikit dalam kondisi jenengan masih hidup ya. Lah niku sakitnya seperti itu, belum ada apa-apanya ketika nyawa nanti keluar dari jasad kita. Karena nyawa niku kan bersatu dengan kita pun lami gitu. Sejak di kandungan pun masuk ke jasad kita sampai berpuluh-puluh tahun nempel. Jadi ketika akan dicabut, dipisah niku sangat menyakitkan sekali. Niku ketika momen ngaten niku, mengke kula jenengan niku mboten sempat berpikir, oh bojoku ayu, mboten sempat. Jadi jenengan pun sekarat kok mikir bojone jenengan ayu niku mboten sempat. Nggih, mboten apa? Ndak mungkin jenengan mikir bojone ayu, duite akeh gitu. Kasure empuk, sekarat njaluk sate mboten mungkin. Karena orang sekarat itu akan berpikir tentang dirinya, tentang nasibnya, mboten mungkin kecuali Rasulullah. Rasulullah itu mendekati detik-detik itu yang disebut adalah umatnya. Ummati, ummati, as-shalah, as-shalah. Umatku, salat, jaga salat. Jangan sampai meninggalkan salat, jangan sampai meremehkan salat. Sing dipikirkan dengan umatnya. Masya Allah. Makanya kula panjenengan menika harus wajib hukumnya memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak bersolawat kepada beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau. Niku harga mati, apalagi mangke enten hari kiamat gitu, di saat seluruh manusia niku kebingungan, ketakutan Pak, mencari pelindung semua mencari pelindung. Lah yang bisa melindungi di hari itu cuma Nabi Muhammad. Melindungi dalam arti diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Ya ampun kleru tompo ya. Wah, Nabi Muhammad kok bisa menolong manusia?
Yang bisa menolong manusia kan cuma Tuhan, cuma Allah, mboten ngoten. Bisa karena diberi hak. Benten toh? Bisa karena diberi hak oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mensyafaati manusia. Lah kita niki insyaallah mudah-mudahan mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek pengin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, perbanyak sholawat. Wabil khusus enten hari Jumat. Sholawat yang males kok ngarep-ngarep syafaat. Ini betul saged. Perbanyak sholawat. Nah hadis ini barang siapa yang bersolawat kepadaku atau memperbanyak sholawat kepadaku, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka pasti dia akan berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Sholawat ora tahu gitu. Babar blas mboten tahu sholawat. Maca sholawat ini pas sholat tok, pas tahiyat. Pas tahiyat tok. Enten sholawat. Niku ora ngerti hukume sholawat di tasyahud awal sampai tasyahud akhir niku pun benten. Ora mudeng hukume, sing wajib sing pundi ora mudeng. Gitu. Jojo mboten sah salate barang. Niki kula pesen. Jumat Pak, minimal Jumat niku monggo diperbanyak sholawat. Minimal nek minimal niku kula mboten tega ngomong minimal niku. Sak mampune, lha wis ngono. Sak mampune panjenengan berapa kali? Ideale nek berbicara ideal minimal siang menika 100 kali, malam menika 100 kali. Khusus hari Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu minimal. Cinta Rasul ratau selawatan. Tidak mungkin itu. Bil mu'minina raufur rahim. Kali terakhir ngendikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Beliau menika adalah sosok yang sangat rauf rahim. Rauf rahim. Belas kasih dan penyayang kepada sinten orang-orang beriman. Ini menjadi percontohan bagi kita Nah, kalau Rasulullah pun mboten mungkin diragukan akan kasih sayang belas kasihnya kepada umat manusia, kepada umat Islam, pada orang beriman. Luar biasa pokoknya pun. Sampai enten seorang laki-laki di satu kisah niku, dia niku melakukan perbuatan fahisyah, harusnya dihukum had Pak. Hukum had itu kayak dirajam sampai mati gitu, karena berzina. Niku datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya berbuat ini, tolong tegakkan hukum had kepada saya. Rasulullah melengos. Datangi lagi, melengos lagi. Karena kasihan. Walaupun kamu benar melakukan itu, kamu memang haknya untuk dihukum, dirajam sampai mati, tapi beliau niku rahmat kepada umatnya. Melengos, belok sana, sampai berkali-kali melengos sana. Dihindari orang itu, dihindari lagi. Karena peristiwa di zaman Rasul niku enten seorang yang dihukum rajam, enggak kuat, lari sampai akhirnya lari malah. Makanya enten satu faedah, nek kula panjenengan niku misalnya ada seseorang yang berbuat zina, itu jangan pernah lapor kepada penguasa. Cukup taubat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dilaporkan kepada penguasa agar kita terhindar dari hukum had. Faedahnya seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan harusnya bisa meneladani Rasulullah SAW. Tiang Islam, umat Islam kepada umat Islam lainnya niku harus punya sifat kasih sayang. Napa? Kasih sayang raufur rahim, rahmah. Jangan dikit-dikit sesama orang Islam saling membenci, saling menghina, saling memusuhi. Berbeda sedikit musuhan, beda sedikit saling menyesatkan, berbeda sedikit langsung memboikot, hajar.
Padahal perbedaan itu keniscayaan, nggak mungkin menungso niku akan punya persamaan 100% mutlak dalam memahami agama. Mboten mungkin. Pasti ada perbedaan. Selama perbedaan itu dalam ranah yang memang istihadiyah, ranah memang ulama niku memang punya hak untuk beristihad, itu jangan sampai dijadikan sebab untuk bermusuhan. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sifatnya orang beriman itu saling menyayangi kepada sesama muslim. Entah golongan apapun, ormas apapun, komunitas apapun, yayasan apapun, selama label status dia seorang muslim, itu wajib butuh untuk kita rahmat kepada mereka, sayang kepada mereka. Tapi sakniki sok mboten ngoten niku. Beda kelompok ae wis lu gue. Mboten kenal. Jadi istilahnya ikhwan kita, sedulurku ki ya sing sak kelompok karo aku. Yang sekelompok dengan saya, sing ngajine padha aku, niku saudara saya. Yang tidak berarti bukan saudara saya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ayatnya kan jelas gitu. Innamal mu'minuna napa? Ikhwatun. Niku sing ngendika Allah lho, senes kula. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Mboten enten kok penjelasan kemudian niku hanya seormas, hanya sekomunitas, hanya sekelompok. Mboten, sifatnya mutlak Pak, bebas. Karena sing jadi parameter iku napa? Keimanan kalih keislaman. Makanya alhamdulillah nggih kula piyambak menika saya sendiri iku bisa bersaudara kepada seluruh kaum muslimin. Mau dari kelompok apapun, dari ormas manapun, alhamdulillah saya itu nyaman saja. Karena kalau bersaudara ini mesti yang saya lihat imannya Pak, iman Islamnya. Itu luar biasa. Walaupun kadang kula memiliki perbedaan pandangan dengan orang-orang ini, sebagian masalah kula benten. Tapi karena saya melihat imannya dan Islamnya niku jadi hilang itu. Karena iman dan Islam itu lebih penting dan lebih agung dari sekedar perbedaan dalam beberapa masalah. Termasuk di sini Pak, sedikit lagi bahwa di bulan Rabiul Awal itu mungkin jadi ada sebagian kaum muslimin yang nanti di tanggal 12 niku sok ada yang merayakan peringatan Maulid Nabi. Maksudnya peringatan Maulid Nabi niku adalah memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang mengamalkan dipersilahkan karena itu sudah memiliki dalil dan juga sandaran dari para ulama. Gitu. Yang tidak mengamalkan ya tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai menyalahkan atau menyesatkan yang mengamalkan. Yang mengamalkan juga enggak perlu kemudian menghina ataupun merendahkan yang tidak mengamalkan. Sing ajeng maulidan monggo, sing mboten nggih monggo. Makanya wong Jawa niku nek ngarani bulan Rabiul Awal iki bulan apa? Bulan Maulud. Maulud jane asline Maulud tapi ra iso Jawa ngomong Maulud itu susah bulan Maulud. Padahal asline bulan Maulud, Mauludun Nabi. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar wawasan mawon. Karena kalau saya sendiri mengikuti pendapat yang membolehkan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu merupakan jumhur mayoritas ulama muslimin minal mutaakhirin dari kalangan belakang. Niki ada sebuah faedah dari kitab I'anatul Talibin karya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala. Niki Pak bukune. Di halaman 2418 di jilid keempat. Niki enten faedah kula bacakan saja untuk tambahan wawasan bagi kita. Disebutkan oleh beliau rahimahullah Imam Zainuddin Al-Malibari fi fatawa Al-Hafidhi As-Suyuti fi babil walimati, dalam beliau menukil fatwa, kumpulan fatwa Imam As-Suyuti Suyuti rahimahullah taala dalam babul malim. Imam Suyuti itu imam besar, itu imam mustahid, bahkan beliau itu mengaku mustahid sendiri.
Imam Suyuti. Luar biasa karangannya, pokoknya imam jempolan luar biasa. Saya harus akui ini imam besar. Sampai di zaman itu beliau saking luar biasanya, memang pinter, karangannya sangat luar biasa, sangat spektakuler, sampai karangannya itu menyebar ke seluruh dunia Pak waktu itu. Sampai akhirnya Imam Suyuti ngaku, saya itu mustahid. Jadinya buatan pas ngaten niku. Tapi beliau sampai mendeklarasikan diri, saya itu mustahid. Sampai ada yang menentang di zaman itu, kok ulama kok ngaku mustahid sendiri? Dibantah juga oleh Imam Suyuti. Tapi intinya pokoknya ini gampang, lain waktu. Intinya imam besar itu. Imam Suyuti pernah ditanya di Majmu' Fatwa beliau di bab walimah, su'ila an amalil maulidin nabawi fi syahri Rabiul Awwal. Beliau niku pernah ditanya tentang amalan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal, bulan Mulud ini. Ma hukmuhu min haitsu syar' wa hal huwa mahmudun an madmum wa hal yusabu fa'ilu aw la. Apakah amaliyah itu hukumnya apa dalam syariat? Apakah terpuji atau tercela, dan apakah pelakunya mendapatkan pahala atau tidak? Nek memperingati itu. Jawabannya ngeten, wal jawabu indi, jawaban menurutku, menurut Imam Suyuti rahimahullah, anna asla amalil maulidi alladhi huwa istima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Adapun asal amalan perbuatan Maulid Nabi yang dia itu apa gambarannya? Istima'un nas, manusia berkumpul. Ya, peringatan manusia Maulid Nabi kan manusia berkumpul. Kaum muslimin kumpul, yuk kumpul. Gitu, berkumpul. Terus wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, kemudian mereka ini membaca sebagian ayat Qur'an. Kan enten pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh si ini, gitu. Dengan sari tilawah mbak ini. Gitu. Biasanya sing enten maca Al-Qur'an niki sari tilawah niki diterjemahane maksudnya. Baca Quran. Wa riwayatul akhbari wa al-waridati fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga di acara itu ada pembacaan riwayat-riwayat yang menjelaskan awal dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal kelahiran pripun dan seterusnya. Saya ngaji di tempat lain Pak, di Masjid Nurul Hikmah dan perumnas mereka sebulan sekali itu sirah nabawiyah. Sampai niku kula bahas dari awal Nabi masih di alam kandungan sampai lahir sampai wafat. Luar biasa nih. Menceritakan kisah itu. Kemudian wa ma waqa'a fi maulidi minal ayat, dan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran beliau dari ayat-ayat. Nah, kan kisah-kisah hadis-hadis ini dari ayat. Tsumma yumaddu lahum simatun yaquluna. Setelah niku apa? Yumaddu, maksudnya disuguhkan makanan, kemudian hadirin makan. Setelah napa? Wayan sarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalika. Bar niku mulih pulang. Isine peringatan Maulid Nabi kan itu. Pertama napa? Kumpul, baca Quran, baca sirah nabawiyah, baca ayat, makan-makan sedekah makanan. Pun itu. Kadang enten ceramah, nasihat, mauidhah. Lah, menika ngendikanipun Imam Suyuti rahimahullah, minal bid'il hasanatil lati 'alaiha yusabu sahibuha, niku termasuk sesuatu yang baru tapi yang baik, yang pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Napa? Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wastibsyari bi maulidis syarif. Kenapa? Karena di dalam acara itu terdapat ta'zim, pengagungan kepada kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampakkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi Muhammad, kemudian bergembira dengan kelahiran manusia termulia yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ngendikane Imam Suyuti, dan semakna dengan niki disampaikan pula oleh namanya Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi, gurune Imam Nawawi namanya Syekh Al-Imam Abu Syamah rahimahullahu taala, mirip dengan ini. Mboten saya kula sampaikan. Nek mau dibaca sendiri silahkan di
kitab niki I'anatul Thalibin jilid 4. Silahkan dibaca di situ. Kemudian boten benar nggih, tidak benar kalau sing mengadakan pertama kali peringatan Maulid Nabi niku orang Syiah. Boten benar. Pertama kali yang mengadakan, kalau kita lihat kitab-kitab sejarah niku adalah Raja Mudzaffar. Raja Mudzaffar. Raja Mudzaffar ini profilnya, biografinya niku dijelaskan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya apa? Syiar A'lamin Nubala. Beliau niku adalah seorang rajulun, raja yang sholih, raja yang taat, raja yang gemar bersedekah, kemudian senang membantu, kemudian semangat dalam kebaikan, dekat ulama, memuliakan ulama. Terus tambahin apa? Rajulun sunniyun. Raja Mudzaffar itu seorang sunni, seorang ahlu sunnah wal jamaah. Bukan Syiah. Bukan apa? Syiah. Lah niki jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat secara tidak langsung sebenarnya nggih Nabi Muhammad niku sudah pernah maulidan juga, tapi dalam bentuk yang lain. Secara makna niku Nabi Muhammad SAW kan pernah ditanya tentang apa? Tentang ya Rasul, su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi niku pernah ditekoki, ditangleti. Sampean kok poso hari Senin niku kenapa? Panjenengan ya Rasulullah, kok puasa hari Senin niku? Kemudian beliau menjawab napa? Dzaka yaumun wulidtu fi. Dina Senin niku, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Cara niku memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan cara puasa. Intinya substansinya memperingatinya niku. Loh kok umat Islam saat niki kok memperingati kok mboten dengan puasa? Ya enggak harus dengan puasa, Pak. Intinya kan memperingati, ngiling-ngiling supaya tidak lupa. Boleh dengan hal lain dan bentuk lain, tidak harus persis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah dilakukan oleh para ulama zaman dulu. Abu Syamah niku gurune Imam Nawawi. Imam Nawawi niku wafatnya tahun 676 Hijriah, Pak. Abad ke-7 ya, 676 Hijriah. Lah gurune kan berarti semasa nih. Niku pun dibolehkan. Jadi luar biasa ya Allah. Nah, makanya pesan kula nggih di sini karena niki saya niku melakukan langkah preventif nggih. Karena masuk bulan Maulid kadang-kadang niku isu seperti itu menjadi pertikaian di kalangan umat Islam, maka niki kula memberikan satu penjelasan langkah pencegahan. Keterangannya seperti ini nggih, sing ngamalke Maulid niku seperti itu. Dan itu pun masalah duniawi yang sebenarnya yang enggak harus ada contoh dari Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu itu mboten enten harus ada contoh dari Nabi. Termasuk jenengan niku nek zakat fitrah ngangge napa? Ngangge beras. Enten contohnya dari Rasul mboten? Ndak ada, Pak. Nabi niku mboten pernah zakat fitrah nganggo beras. Nabi niku nek zakat ngangge napa? Kurma. Nek mboten kurma napa? Gandum. Dan jenengan kok beras? Loh, beda oleh Nabi jenengan. Loh kok nurut-nurut mawon? Loh, kula tangan jenengan kok nurut dikon zakat fitrah ngangge beras. Nabi mboten ngangge beras. Nabi ngangge napa kurma kalih gandum. Kok jenengan ya montak mantuk mawon. Wayah bayar kok omah nggo beras malah. Mboten nurate kok. Lah nggih niku maksudnya mboten mesti harus dicontohkan Nabi. Sing penting enten dalile. Karena memang dalile niku intine ilat substansi masalah niku no, zakat memakai makanan pokok. Lah makanan pokok tiap negara niku benten berbeda. Nek Indonesia zakatnya pakai beras. Ampun ngotot jenengan, wah aku harus zakat nggo kurma, sing arep mangan sapa? Nggo gandum neh malahan. Enten Pak di Jawa Timur itu seorang, saya enggak perlu sebut namanya. Pemahamannya luar biasa bahaya. Letterlek tekstual, salat niku mboten gelem enten karpet ngeten. Dadi gawe musala niku ngisore lemah. Mbak enten Jawa Timur. Di Jawa Timur. Nek zakat mboten enggak mau pakai beras. Zakatnya nggih nggo kurma. Lah niku pemahamane ngaku nggih ngikuti Nabi niku. Dadi mboten purun masjid niku
enten karpete, enten napa jenenge ngisor karpet niku? Keramike mboten enten, lemah langsung pasir. Nek salat nggih nganggo sendal. Padahal Nabi niku salate nggo sendal lho, jenengan kok salat nganggo sendal? Beh, kula tanglet jenengan. Beh, Nabi niku salate pakai sendal dan memerintahkan untuk pakai sendal. Salatlah kalian dengan pakai sendal karena orang Yahudi itu salatnya enggak pakai sendal. Loh, Nabi memerintahkan salat pakai napa? Sendal. Kok jenengan nyeker salatnya? Lah niku lho sing kula pengin menyebutkan bahwa tidak sesuatu yang dicontohkan Nabi itu mesti bisa kita amalkan. Tapi sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi niku belum tentu kemudian dilarang. Intinya seperti itu sebenarnya. Oke, Masya Allah. Sebagai penutup saya berpesan untuk yang mengadakan peringatan Maulid, monggo tidak perlu menghina, tidak perlu mengejek yang tidak Maulid, karena mungkin yang tidak Maulid niku nggih punya cara untuk mencintai Rasul dengan cara yang lain. Wis ben mboten napa-napa. Wong niku nggih mboten wajib. Maulidan niku mboten wajib. Ning nek sing boten maulidan rasa menyesatkan sing maulidan. Rasa kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finar, wae mlebu neraka nek maulidan. Ya rasa ngono. Wis santai mawon, ulama pun beda pendapat kok kula jenengan napa arep ngegas-ngegas nek mboten sah. Nanti biar napa kita bisa lebih nyaman, bisa lebih rahmat sebagai rahmat bagi semesta napa alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.